Hari ini saya ingin menjelaskan sebuah ulasan singkat tentang film yang berjudul Laskar Pelangi. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang tokoh dan watak tokoh dari film yang berjudul Laskar Pelangi ini. Tokoh yang pertama ialah Ikal. Ikal adalah anak laki-laki yang selalu menjadi peringkat kedua dan mempunyai teman sebangku bernama Lintang. Ikal berminat pada sastra, terlihat dari kesehariannya yang sedang menulis puisi. Tokoh yang kedua ialah Lintang. Lintang adalah teman sebangku Ikal, dan Lintang ini sangat luar biasa jenius. Ia selalu aktif di kelas dan memiliki cita-cita sebagai ahli matematika. Akan tetapi, cita-citanya terpaksa ia tinggalkan agar dapat bekerja untuk membiayai hidup keluarganya semenjak ayahnya meninggal. Tokoh yang ketiga ialah Sahara. Sahara adalah gadis keras kepala yang memiliki pendirian kuat dan sangat patuh kepada agamanya. Tokoh yang keempat ialah Mahar. Mahar adalah pria tampan bertubuh kurus. Ia memiliki bakat dan minat pada seni. Ketika Mahar dewasa, ia menunggu nasib menyapanya. Ia tak bisa kemanapun karena ibunya yang sedang sakit. Akan tetapi, nasib baik menyapanya, dan ia diajak petinggi untuk membuat dokumentasi anak tradisional. Setelah membaca artikel dia tulis di sebuah majalah, akhirnya ia berhasil meluncurkan sebuah novel tentang persahabatan. Tokoh yang kelima ialah Hakiam. Hakiam adalah anak Hokkien keturunan Tionghoa. Ia adalah pengikut sejati Mahar sejak kelas 1. Ia memiliki rasa menolong kepada sesama, kecuali kepada Sahara. Tetapi, meski mereka selalu bertengkar, ternyata mereka saling mencintai satu sama lain. Tokoh yang keenam adalah Syahdan. Syahdan adalah anak nelayan yang ceria tak pernah menonjol. Kalau ada sesuatu, pasti dia yang paling tidak diperhatikan. Syahdan memiliki cita-cita yang tidak terbayangkan oleh Laskar Pelangi, yaitu menjadi aktor. Setelah itu, ia berhasil menjadi network designer. Tokoh yang ketujuh ialah Kucai. Kucai adalah ketua kelas sekolah Laskar Pelangi. Ia menderita rabun jauh karena kurangnya gizi. Sejak kecil, ia terlihat pandai menjadi politikus, dan akhirnya ketika ia dewasa, menjadi ketua fraksi di DPRD Belitung. Tokoh yang ke-8 adalah Borek. Borek adalah pria besar yang memiliki otot yang kuat. Ia selalu menjaga citranya sebagai laki-laki maco atau berotot. Tokoh yang ke-9 ialah Trapane. Trapani adalah pria yang sangat menyayangi ibunya. Apapun yang ia lakukan pasti harus didampingi ibunya. Ia tidak akan melakukan sesuatu jika tidak ada ibunya. Trapani bercita-cita sebagai guru. Akhirnya, ia berakhir di rumah sakit jiwa karena ketergantungan terhadap ibunya. Tokoh yang ke-10 ialah Harun. Harun adalah pria yang memiliki keterbelakangan mental ini. Memulai sekolah dasar ketika ia berumur 15 tahun. Tokoh yang ke-11 adalah Bu Muslimah. Bu Muslimah adalah ibunda guru bagi Laskar Pelangi. Bu Muslimah sangat lemah lembut. Ia pengajar pertama Laskar Pelangi dan merupakan guru yang paling berharga bagi mereka. Tokoh yang ke-12 adalah Pak Harfan. Pak Harfan adalah orang yang sangat penyabar dan baik hati, meski murid-muridnya awalnya takut melihatnya. Dan tokoh yang ke-13 bernama Flo atau Floria. Ia adalah seorang anak yang tomboy berasal dari keluarga yang kaya. Dia merupakan murid pindahan dari sekolah PM yang kaya, dan sekaligus tokoh terakhir yang muncul sebagai bagian dari Laskar Pelangi. Tokoh yang ke-14 ialah Alim. Alim adalah cinta pertama Ikal yang merupakan saudara sepupu Akio. Alim yang cantik dan tegas ini terpaksa terpisah dengan Ikal karena harus menemani bibinya yang tinggal sendiri. Yang kedua
sampai mereka semua beranjak dewasa. Banyak pertanyaan yang dibuatnya menjadi misteri, sehingga membuat pembacanya penasaran. Pesan atau amanat yang didapatkan dalam film Laskar Pelangi ini adalah semangat karena keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk kita menuntut pendidikan, karena pendidikan itu sebenarnya penting untuk sekarang maupun di masa yang akan datang. Cita-cita bisa diraih walaupun dengan melawan segala bentuk keterbatasan dan membangkitkan semangat kita. Dan yang terakhir, saya ingin menjelaskan tentang inti dan kekurangan dari film Laskar Pelangi ini. Menurut saya, kelebihannya ialah yang pertama, sangat menginspirasi. Kedua, mengajak kita untuk belajar saling tolong